kejadiannya hari Sabtu pagi. Seperti biasa pagi-pagi nih sekitar jam 7 gue emang siap-siap mau berangkat ngajar ke Cimarga kan. Oke, gue ceritain kronologinya dulu nih. Nah, itu tempat Minomi Course 1 guys, yang di Cimarga itu. Mungkin kalau yang belum tahu, Minomi Course itu lembaga bimbingan belajar yang gue diriin dari tahun 2018. Cuma emang dulu tuh gue LBB-nya berjalan di Ciputat gitu loh. Setelah selesai kuliah nih di UIN Jakarta, akhirnya Minomi Course gue lanjut di kampung di Rangkas Bitung. Nah, itu baru mulai Februari tahun 2021. Minomi Course ini di Rangkas aku buka di 2 tempat guys. Ada Minomi 1 itu di rumahku di Cimarga. Nah, Minomi 2 itu di Perum Ciawi Rangkas. Karena emang jadwal Minomi 1 itu setiap Sabtu dan Minggu, makanya gue PP kan dari Ciawi ke Cimarga. Ya jadi sebelumnya juga nggak ada firasat apa-apa gitu, udah ngeluarin motor lah, gue manasin motor gitu kan seperti biasa sebelum berangkat. Ya udah akhirnya gue caw kan, nah nggak jauh dari keluar Perum, kurang lebih udah 5 menit perjalanan lah ya. Mino emang nggak fokus sih, kayak banyak pikiran aja gitu. Sebenarnya bawa motor juga nggak kebut-kebut banget ya, sedang lah pokoknya. Nah nggak sadar dong, ternyata depan motor itu ada angkot yang lagi berhenti. Kaget lah pokoknya. Jadi gue spontan rem kencang plus pakai rem depan kan. Akhirnya kodarullah kepleset tuh. Setahu Mino juga itu emang jalannya agak licin karena emang hujan gitu, bekas hujan gitu guys. Gubrak dah pokoknya ya. Seingat gue pas gue jatuh tuh pada teriak gitu, ibu-ibu, bapak-bapak pokoknya. Nah, bersyukur banget dah gue pakai helm tuh di situ teman-teman. Soalnya gue juga ngerasa kayak kebentur gitu sedikit kepalanya. Terus lagi nih gue ngerasa kayak kena muka gitu kan, kena aspal tuh. Makanya gue langsung nanya tuh ke bapak-bapak yang lagi pada nolongin buat berdiri gitu. Muka saya berdarah ya pak? Enggak neng, itu bibirnya doang, kena gigi kali gitu kan. Oh iya ya pak. Wah disuruh duduk dulu gitulah sama mereka biar tenang kan. Tapi gue nggak duduk tuh, cuma gue langsung kayak meriksain badan yang lecet apa aja. Ini juga himbauan sih buat teman-teman yang suka berkendara di jalan raya gitu kan, untuk waspada kalau lagi ada di belakang angkot dah. Kalau bisa juga pas lagi situasi aman, mungkin nih salip aja gitu biar posisi kalian jadi ada di depan angkot gitu loh. Soalnya kita kan nggak tahu nih angkot itu bakal nurunin penumpang di mana dan kapan. Terus juga dari kejadian ini gue jadi belajar gitu untuk stay fokus, jangan ngelamun kalau lagi berkendara ya teman-teman. Oke lanjut ya. Ternyata telapak tangan gue tuh berdarah sedikit gitu kan. Bagian pergelangan kaki juga alhamdulillah lecet doang gitu sedikit. Nah terus gue periksa dengkul kan, ternyata berdarah juga. Tapi gue mikirnya tuh oh ya udah alhamdulillah berdarahnya biasalah, cepet sembuhnya ini mah gitu. Nahan perih, terus gak lama gue langsung lanjutin perjalanan. Ibu-ibu yang di sana pada manggil gitu, hati-hati neng bawa motornya ya, bisa nggak neng, bla 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 lah pokoknya tuh pada manggil. Terus gue jawab iya bu, insya Allah bisa, makasih ya bu pak. Gue klakson dah pokoknya sambil gue caw gitu kan. Nah pas pandangan gue udah nggak kelihatan dari mereka, langsung gue nangis dong kejer di dalam helm karena nahan perih gitu. Kan dengkulnya berdarah tuh, jadi keangin-angin gimana sih, jadi nambah berasa gitu kan. Pokoknya gue nangis dong. Pokoknya gak peduli lah sama pengendara lain. Ya yang lain mungkin aneh sih lihat gue nangis gitu, mungkin disangkanya putus cinta dan lain-lain kali lah ya. Nah sekitar 15 menit gue naik motor dari tempat kejadian itu, gue berhenti tuh di Masjid Agung, di Al-A'raf, Masjid Al-A'raf Rangkas Bitung, tahu kan ya? Buat bersihin luka gue yang di tangan, pergelangan kaki, sama di lutut. Ada marbot juga lah pokoknya lagi ngepel. Mungkin dia juga heran sih lihat gue nangis. Tapi aing ra peduli lah pokoknya, sakit banget asli dah. Udahlah tuh, gue kan parkirin motor di lobi masjid. Terus gue otw tempat duduk cewek sambil gue jalan ingkluk-ingklukan gitu. Apa sih namanya? Apa ya? Tertatih-tatih gitulah bahasa Indonesianya ya jalannya ya. Nah gue chat teman gue tuh ngabarin kalau gue kecelakaan gitu. Karena gue kan ngontrak di Ciawi berdua temen kan, namanya Teh Andri. Masya Allah dah anaknya baik banget sama gue. Cerita gue lanjutin perjalanan dong ke rumah ke Cimarga tuh ya. Dan itu nangis masih gak berhenti gitu loh di dalam helm guys. Sampai akhirnya sampailah nih gue di rumah.
gue diam-diam aja gak bilang orang-orang rumah kalau gue jatuh dari motor, karena apa ya, takut diomelin gitu loh. Nah gue malah ke rumah si Ari nih, sepupu gue yang rumahnya kebetulan kita sebelahan. Rin, mana boga betadin tuh? Ih, teu boga. Nah maksudnya dia nggak punya betadin gitu lah. Terus ya udah gue pulang kan ke rumah, parkirin motor aja gue diam-diam. Nah si Arin ternyata nyamperin gue lagi tuh buat ngasih dedaunan. Namanya kata dia jukut bau gitu. Jadi itu kayak daun tradisional gitu yang biasa dia pakai kalau luka di kulit. Pokoknya keluarga dia katanya biasa pakai itu. Itu juga daunnya udah dia tumbuk halus gitu loh guys. Datanglah dia kan langsung balurin itu daun ke lutut gue yang cuma lecet kelihatannya tuh. Rasanya mantep dah, perih-perih sedap gimana gitu. Lama-kelamaan yang gua kira itu lutut cuma lecet biasa gitu kan, perubahannya tuh makin aneh gitu. Maksudnya makin nyut-nyutan, terus parah gitulah, sakit banget. Terus juga bengkak sedikit demi sedikit gitu loh. Tapi belum kelihatan membiru sih. Nah terus gua ngide kan ke si Arin, Rin antar gua ke tukang urut yuk gitu. Akhirnya gua diam-diam pergilah sama si Arin ke tukang urut. Bawa motor. Nah yang bawa motor tuh si Arin. Waktu itu gue dibonceng gitu. Pokoknya gue deg-degan dah kalau udah berurusan sama tukang urut. Apa sih, soalnya pernah gitu keseleo pergelangan kaki terus diurut. Gila manyos, seneb gimana gitu rasanya. Nah meski itu singkat cerita nih, nyampe lah gue ke rumah tukang urut itu. Ternyata diurut tuh rasanya masih sama sakit cuy. Kata dia nih pas gue diurut nih sama tukang urutnya, kata dia uratnya ada yang geser. Udah tuh selesai urut, gue bayar, terus gue pulang lagi kan sama si Arin tuh. Udah sampai rumah ternyata itu lutut gak bisa diumpet-umpetin. Akhirnya gue ketahuan dong sama mama gue kalau gue kecelakaan. Pokoknya abis lah gue diomelin karena diem-diem baik gitu. Maksudnya kenapa gak laporan gitu. Ternyata itu luka serius juga guys. Kelihatannya doang luka dikit di luar. Lama-kelamaan tuh bengkaknya gede banget. Terus juga biru banget. Nangis terus tuh gue karena emang nyut-nyutan makin parah kan. Gue sampai nggak bisa jalan tuh. Usut punya usut, ternyata tempurung lutut gue tuh juga geser guys. Makanya ini yang mengakibatkan lutut gue jadi susah nekuk dan sakit. Oke, gue lanjut di part 2 ya. Gimana kelanjutannya.